Jadi tidak hanya dari pengetahuan yang merubah perilakunya dan cara berpikirnya, tetapi juga cara dia berhubungan dengan orang-orang lain pun dia terbuka. Karena apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama orang itu adil dan beradab, dialah saudara saya. Meskipun beda agamanya, beda sukunya, beda warna kulitnya, tidak ada masalah. Sepanjang orang itu baik perilakunya, mencintai negeri ini, dia adalah saudaraku. Karena bisa juga ada orang-orang yang warga negara-negara lain, tapi mencintai negeri ini juga tidak kalah pentingnya. Ya kebetulan saya suka wayang, ya ada seorang asing, ya, yang pintar, tidak hanya menembang lagu-lagu Jawa, tetapi humor cara Jawa pun pintar, namanya Elisa, ya dengan Kiseno itu, ya. Dia bisa orang asing yang lebih Jawa daripada orang Jawa sendiri. Nah, di wihara ini juga ada almarhum Pak Teddy yang sering kesini, yang hari Rabu nanti kita bacakan paritanya. Itu orang Tionghoa, tetapi dia memahami budaya Jawa melebihi saya yang orang Jawa. Dia hafal itu gending-gending Jawa mengenai Widotomo, syair-syair atau puisi-puisi yang dibuat oleh Sri Mangkunegoro yang ke-6 dan sebagainya. Hafal dia. Saya tahu tapi saya tidak hafal. Bisa. Jadi yang kita hargai itu apa? Pengetahuannya, perilakunya, dedikasinya, kesetiaannya. Itu yang menentukan mengenai kemanusiaan. Bukan apa agamamu, apa sukumu, apa paham politikmu. Tidak jadi masalah. Tapi yang penting adalah the essence, esensi itu. Nah, saya bersyukur sekali bisa ke sana sehingga bisa menghargai, oh Soekarno itu siapa dan sebagainya. Dan kebetulan saudara sekalian, saya belajar mengenai ajaran-ajaran Bung Karno itu sejak tahun 59. 63, tahun 63. Waktu itu saya masih mahasiswa di Bandung, mahasiswa Fakultas Hukum, dan untuk mencari tambahan penghasilan, saya menjadi guru dalam apa? Ilmu kewarganegaraan yang mengajarkan mengenai Pancasila dan haluan negara dan sebagainya. Sehingga saya mempelajari dengan baik-baik mengenai apa yang dikatakan pikiran-pikiran daripada Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Cokro Aminoto, dan sebagainya. Itulah harapan saya pada waktu itu. Dan Bung Karno memang menggali gitu. Nah, Pancasila beliau dapatkan oleh karena beliau banyak membaca buku-buku dari spiritualitas Barat, termasuk yang dari Teosofi, kemudian Vivekananda, seorang filsafat dari India. Saya juga punya bukunya, terjemahannya. Dia mengutip dari sana, saya cari bukunya. Nah, dia mengenal adanya apa? Pancasila itu. Pancasila Buddhis itu yang diambil oleh beliau. Dianggap inilah 5 butir-butir prinsip-prinsip kehidupan yang untuk bisa bahagia. Memang isi-isinya dari Pancasila Buddhis berbeda daripada Pancasila falsafah dan dasar negara kita. Tapi kata Pancasila itu berasal dari sana. Dan itu dianggukkan, disetujui oleh Muhammad Yamin, ahli di dalam sejarah Nusantara dan juga Purbakala. Dan saya kebetulan kenal baik dengan istrinya Profesor Muhammad Yamin ini. Ya. Sering beliau mengikuti perayaan Wesak di Borobudur. Ya. Kemudian putranya saya juga kenal baik, ya. Sehingga saya itu bangga bertemu dengan orang-orang yang sangat terkenal dan terunggul itu. Nah, kemudian yang lain yang disumbangkan oleh umat Buddha itu adalah beliau menemukan mengenai dasar kebangsaan, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada di dalam Sutta Soma, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam negara Kertagama juga nanti juga ada. Beliau ditulis di sana apa? Ya, Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika.
Tanhana Dharma Makroa. Karena pada waktu zaman Majapahit, saudara sekalian, bahwa agama Hindu dan Buddha itu ada perbedaan perkembangan Hindu-Buddha di tanah Jawa ini pada waktu zaman dahulu kala. Kalau Hindu-Buddha di Jawa Tengah itu adalah berjalan seiring. Kalau Anda lihat itu Candi Sewu sama Candi Prambanan berjejer, tidak menjadi masalah dua tempat ibadah jejer. Sekarang aja banyak story, banyak masalah. Seakan-akan agama lain itu musuhnya, seakan-akan itu mengandung virus. Zaman dulu tidak ada, berdampingan, jejer antara Candi Prambanan maupun Candi Sewu. Kemudian masih ada Candi Kalasan dan sebagainya. Tidak ada masalah, berdampingan. Tetapi jalan seiring. Tetapi pada waktu kerajaan dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, di situ terjadi blending. Hindu dan Buddha itu menyatu. Karena itulah maka di dalam kerajaan Majapahit ada yang disebut sebagai pendeta, menteri agama Hindu, Siwa, Kasewan, dan ada yang Kasogata, Sogata. Itu adalah menteri agama Buddha. Dan sampai hari ini perkembangan itu adalah ada di Bali. Kalau ada upacara besar, selalu ada pedanda Siwa dan ada pedanda Buddha. Barulah pernikahan itu sah. Dan budaya Majapahit ini diadopsi oleh kerajaan Thailand. Jadi kalau di Thailand itu ada upacara besar, maka di luar pada awalnya itu dilakukan oleh para Brahmin, para Brahmana Hindu. Sudah itu baru ke dalam ruangan upacaranya Buddha. Dan saya bicara dengan Raja Thailand sendiri, ya ini pengaruh daripada Sriwijaya dan Majapahit. Begitu hebatnya nilai-nilai toleransi bangsa ini yang murni dari budaya ini. Bukan karena dipengaruhi oleh budaya asing, orang menjadi tidak toleran. Karena toleransi itu adalah membawa kedamaian, peaceful, membawa ketentraman, membawa kesejahteraan, dan ujungnya akan membawa kebahagiaan bagi semuanya. Nah, ini adalah sumbangan. Memang pada waktu itu tahun 45 agama Buddha belum bangkit lagi. Dan saya bersyukur pada tahun 59 bisa saya mengikuti kebangkitan agama Buddha pertama kali di Candi Borobudur dengan perayaan Waisak yang sangat besar. Itulah yang menandai bangkitnya agama Buddha. Sehingga kalau ada orang tanya, di makam pahlawan kok nggak ada makamnya umat Buddha? Sangat sedikit sekali mereka yang menganut agama Buddha belakangan itu. Nah, saudara sekalian, pada tahun 70-an Pak Harto mengenalkan mengenai P4, pedoman penghayatan Pancasila. Saya lupa. Pedoman penghayat Pancasila P4 itu kursusnya itu. Dan saya kebetulan ikut di dalam kursus itu. Supaya apa? Keinginan Pak Harto supaya orang itu berpikir secara Pancasilais, berucap secara Pancasilais, dan bertindak secara Pancasilais demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Jadi tidak ditafsirkan menurut kelompoknya masing-masing. Dan itu adalah kursus P4 itu. Nah, sayangnya pada waktu itu Bung Karno, Pak Harto ingin melakukan desoekarnoisasi. Kemudian atas perintah beliau, maka Menteri PDK pada waktu itu Noto Susanto menginisiasi merubah bahwa lahirnya Pancasila itu bukan 1 Juni 45, tapi 18 Agustus 45. Dengan maksud apa? Menghilangkan peranan sentral Bung Karno. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa pada waktu 1 Juni itu Pancasila diucapkan pertama kali, dilahirkan oleh Bung Karno. Tetapi pada tanggal 18 Agustus ditetapkan
butir-butir Pancasila seperti apa yang adanya sekarang. Sehingga dengan maksud untuk desoekarnoisasi, maka Pancasila itu ditetapkan lahirnya 18 Agustus. Dan pada waktu itu saya juga hadir di dalam penataran P4 untuk menjadi indoktrinator. Jadi kalau lulus dari situ berhak melakukan indoktrinasi ke seluruh Indonesia untuk mengajarkan P4. Nah, pada waktu diucapkan mengenai hal itu dalam diskusi, saya katakan saya menentang bahwa Pancasila itu lahirnya 18 Agustus 45. Saya berani menghadapi risiko. Nah, zaman dulu orang takut kalau sampai berbeda berarti hilang jabatan, dan kebetulan saya tidak bekerja sebagai aparatur negara, tidak bekerja sebagai pegawai negeri, tetapi bekerja di perusahaan swasta. Sehingga apa? Saya berani bicara. Karena apa? Saya tidak takut kehilangan jabatan. Karena saya tidak ingin jadi indoktrinator. Sekedar ikut bahwa perusahaan saya mempunyai tokoh yang mempunyai sertifikat indoktrinator. Sementara itu saya ngotot tidak. Dan pimpinan dosen di sana mengatakan tidak bisa. Anda harus ikut. Oh enggak. Kemudian saya tanya, Pak, sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Bapak punya anak lahir pada tanggal 1 Juni, kemudian 18 Agustus, Bapak daftarkan di catatan sipil untuk mendapatkan akte kelahiran. Tanggal berapa Bapak catatkan di situ? 1 Juni atau 18 Agustus? Wah, itu lain. Jangan begitu, ini politik. Ya Pak, saya katakan, kita harus memegang kebenaran. Kita harus juga menghargai mengenai jasa-jasa. Dia mengatakan dia tapi tidak boleh begitu. Ini ya sudah kalau itu, tapi saya mengatakan tidak. Nah, saya kemudian tesis saya adalah mengenai Pancasila dan agama Buddha. Bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu juga ada di dalam agama Buddha. Dan kebetulan waktu itu hasil daripada tesis saya itu sangat dihargai, sehingga pada waktu diumumkan di antara 300 orang peserta penataran P4 itu siapa yang terbaik, ya maaf, saya termasuk terbaik di antara 17 orang peserta itu. Meskipun ya menurut saya kurang terlalu berpartisipasi, karena nggak suka saya diangkat jadi indoktrinator gitu. Nah, saudara sekalian, bahwa kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang rasional. Kalau itu dilakukan, maka kita akan dihargai orang. Janganlah menegakkan kebenaran itu dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang tidak santun, yang menghina orang lain. Itu adalah bukan berjiwa Pancasila. Karena kita harus menghargai pandangan pendapat orang lain yang bisa berbeda. Otaknya sama, tapi pikirannya bisa berbeda-beda. Nah, ada orang-orang yang sangat pincik yang tidak Pancasilais. Orang misalnya yang terjadi adalah tidak mau mengubur orang yang terkena virus itu di kuburan umum, meskipun dia seagama, meskipun dia sesuku, tapi karena dia punya penyakit, menolak. Akibatnya apa? Masuk penjara.